Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Kita mulai malam hari ini dengan bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, terasa apa tidak di pesantren? Terasa? Terasa apanya? Jawablah dengan jujur. Terasa apanya di pesantren? Terasa kangennya di rumah. Terus terasa apa lagi? Terasa lama. Ada yang terasa lama apa enggak? Terasa capek. Terasa sibuk. Terasa ngantuk. Terasa letih. Terasa lapar, haus. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, itu bumbunya jadi santri, bumbunya orang belajar, ya begitu. Kadang capek, kadang ngantuk, kadang lapar, kadang haus, kadang panas, kadang males dibangunin subuh, jam 3 udah dibangunin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini di Ramadan tahun ini terakhir kita salat tarawih bareng di pesantren. Besok kalian sudah salat tarawih di rumah. Hari ini sahur terakhir kita di pesantren. Besok hari ini. Oh, besok. Ya subuh ini Master Ustaz. Subuh ini terakhir kita sahur di pesantren. Besok sahurnya di rumah. Hari ini tarawih terakhir di pesantren di tahun ini nih. Habis itu kalian lanjut tarawih di rumah. Di pesantren tadarusan, di rumah tadarus apa tidak? Yang benar. Yakin. Di pesantren sholat 5 waktunya tepat pada waktunya. Iya, di pesantren ya, sholatnya itu dioprak-oprak kalau enggak tepat pada waktunya. Dipanggil sama Ustadz, panggilan ke aula, Abdan Syauqi, anak saya. Reina, kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang belum hadir, Ustadz panggil. Nanti nih mulai besok di rumah, kira-kira kalian sholatnya nunggu dipanggil sama ayah bunda apa tidak? Yakin? Sholatnya nunggu disuruh atau ngajak? Ayo. Bangun paling terakhir. Nah itu dia masalahnya, bangunnya paling terakhir. Nah nih ya, jangan balas dendam. Balas dendam di pesantren dibangunin jam 3, di rumah setengah 4 baru bangun, jangan. Maka saya tanya malam ini hanya ngecek saja, check up. Ibarat mobil kalian itu mau jalan jauh, maaf Ustaz harus meyakinkan onderdilmu itu, tahu onderdil, mobilnya itu sehat. Kalian sebelum pulang jadi santri yang sehat. Pertanyaan aja, nanya aja ini. Salat 5 waktu kalian diajak atau disuruh? Pertanyaannya salah. Oh salah. Salat 5 waktu kalian mengajak atau disuruh?
Hah? Mengajak ya. Ini saya rekam janjimu padaku. Salat 5 waktu mengajak atau disuruh? Mengajak minimal dirimu sendiri. Hai Reina, waktunya sholat. Hai Hanifah, waktunya sholat. Bicara. Oke. Di rumah nyapu, bersih-bersih rumah, disuruh atau dikerjakan dengan kesadaran? Ayo nih ya. Ustadz lupa itu. Harusnya ada list di rumah. Jadi santri itu nyapu, ngepel. Nah, di sini sudah dilatih kan? Kalau di pondok kalian di pesantren udah terbiasa bersih-bersih. Bersihin kamar, kamar mandi, aula, ya toh? Di rumah, nih, di rumah. Kira-kira masih mau bersih-bersih atau tidak? Jawabannya nggak kompak. Jawab yang ikhlas. Masih mau apa tidak? Mau. Kalau nggak mau liburannya ditunda. Hah? Ya. Mau apa tidak? Ya, mau. Jadi santri itu bukan jadi raja. Wah, saya kan santri. Pulang di rumah harus dilayanin. Makan nih, mama sini makan. Mak, makanannya mana? Kayak gitu atau mak, mari saya bantu masak. Yang mana kira-kira? Dua-duanya. Mutia, kamu bisa nggak nyambel di rumah? Bisa dong. Bisa. Buktikan. Nanti saya tanya sama bundamu. Saya punya nomornya semuanya kok. Bagaimana Siren di rumah bangun paginya gimana, saya tanya nanti. Bagaimana Nazwa, bagaimana Princesa, bagaimana Nabila, bagaimana Abil, Bil, halo. Ya saya tanya. Ini dalam rangka check up karena kalian mau liburan. Jadi santri pulang ke rumah jangan jadi ratu. Kalian perempuan masa raja. Jadi santriwati pulang ke rumah jangan jadi ratu. Semuanya minta dilayanin, semuanya tak mau peduli. Ada rumah kotor nggak peduli, piring numpuk nggak peduli, sholatnya nggak peduli. Naudzubillah. Maka di sini di pesantren kalian dilatih untuk jiwa kepedulian. Kalau di pesantren saja bisa peduli, mestinya di rumah bisa peduli. Sholat 5 waktu, jaga hati, jaga sikap. 1, 2, 3. Sholat 5 waktu, jaga hati, jaga sikap. Tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Terus? Sedekah dan puasa sunnah. Nah, ini Ramadan gak ada puasa sunnah. Sedekah dan puasa wajib. Terus belajar dan mengajar. Terus doa, mendoakan dan minta didoakan. Terus sabar, syukur, ikhlas dan ridho. Itu nama anak tetangga saya semua, Ustaz. Jangan dikumpulin di rumah. Ya. Ikhlas dipanggil, sabar dipanggil, ridho dipanggil, dikumpulin di rumah, jangan. Ada nggak yang namanya ikhlas? Ada. Yang punya namanya ikhlas senyum-senyum ya. Baik, itu adalah metode yang nanti Ustadz titipkan pada kalian semuanya, dijaga di rumah, ya. Sholat tahajudnya masih kayak di pondok apa tidak? Coba nih, insya Allah ya. Saya senang di tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin.
Ustaz sudah jarang marah-marah lagi ya di tahun ini. Tahajudnya alhamdulillah sudah tertib. Sholatnya cukup pakai bahasa isyarat. Ya, makanya di rumah juga sama. Ini duhanya. Nah, duhanya dijaga ya. Tahajud, duha, qobliyah dan ba'diyah. Itu ada di Dokumento. Tetap Ustadz libur di rumah, sholatnya libur apa tidak? Di rumah sholatnya libur apa tidak? Tahajudnya libur apa tidak? Duhanya libur apa tidak? Sedekahnya libur apa tidak? Apalagi? Salat 5 waktunya? Kalau berhalangan ya libur. Kalian perempuan. Kalian perempuan ada masanya. Kalau laki haid ya libur nggak salat. Ya toh? Karena perempuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ustaz ingin memastikan. Ini kalau kalian berjanji sama Ustaz bahwa Dokumento akan dipenuhi, maka besok libur. Kalau enggak, ditunda setahun yang akan datang. Ayo, janji apa tidak? Insya Allah apa insya Allah? Insya Allah 50%, 60%, 70%, 80%. Insya Allah 99,9%. Amin Allahumma. Baik. Di samping tadi udah pada nerima rapot toh? Dah. Nilaimu tuh sebenarnya bukan saja yang tertulis dalam rapot, tapi apa yang bisa keluar dari dirimu. Apa yang kamu hasilkan dengan mulutmu di rumah? Baca Quran kah? Ngobrol bawa bibi bubu kah? Ngerumpi kah? Apalagi menggunjing orang lain? Na'udzubillah. Ini ada kursi lagi enggak nak? Ustaz Amar. Maka nilaimu nanti apa yang bisa yang keluar dari dirimu, mulutmu tuh lihat. Mulutmu kamu pakai buat apa ketika liburan? Baca Quran, baca WhatsApp, baca sosmed, baca Instagram. Ayo. Oke, izin ya saya di atas. Nanti gantian. Ingatin 10 menit. 1. Apa yang keluar dari mulut? Coba. Nilaimu itu nanti di rumah, ikuti saya. Nilaimu itu nanti di rumah. Itu apa yang keluar dari mulutmu. Itu apa yang keluar dari mulutmu. Maka perbanyak bacaan Quran yang keluar. Maka perbanyak bacaan Quran yang keluar. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Maka berbuat baik dengan tangan. Maka berbuat baik dengan tangan. Apa yang kamu dengar dengan telingamu. Apa yang kamu dengar dengan telingamu. Maka dengarlah yang baik-baik. Maka dengarlah yang baik-baik. Apa yang kamu lihat dengan matamu. Apa yang kamu lihat dengan matamu. Maka lihatlah yang baik-baik. Maka lihatlah yang baik-baik. Kemana kakimu melangkah. Dimana kakimu melangkah. Maka langkahkan yang baik-baik. Maka langkahkan yang baik. Kemana hatimu pergi. Kemana hatimu pergi. Maka adalah di wisata hati. Iya, wisata hati. Hatinya berwisata. Berwisata di taman surga, di taman Quran, di taman halaqah, taman hadis. Maka kami membingkai itu semuanya dengan penugasan yang tadi disampaikan sama Kiai Amar. Plus minimal kalian baca 1 halaman sehari dan dikirim. Izin Kiai ini saya yang ngawal langsung. Dikirim ke saya rekamannya. Kalau enggak dikirim Ustadz tagih. Ustadz tagih. Mulai kapan? Hari Senin. Perkara misalkan kalian bacanya langsung 2 kaca ya nggak apa-apa, tapi dipotong 1 kaca. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nama Raisa Sofwana. Setoran nih ya.
surah apa, ayat berapa sampai berapa. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Itu satu. Ya, Ustadz kontrolnya dari situ. Bagaimana yang haid? Yang haid gimana, Kiai? Boleh merekam. Nanti yang haid not. Siapa yang sekarang haid? Muti, Nazwa. Yang haid mengganti di hari yang lain. Contoh kalau sudah suci. Ini kan berapa hari, Kiai? Berarti dari tanggal kira-kira 10 hari ya. Kurang lebih 10 hari. Kalau yang suci 10 hari setoran, minimal yang haid nanti dijeda kalau sudah suci harus setor. Berarti akan ada satu orang anak minimal 10 halaman. 10 halaman itu setengah juz. Gampang tuh, kalian libur cuma suruh murojaah setengah juz. Kalau ini nggak selesai kebangetan. Nah itu kayak ya. Kalau satu hari itu 1 halaman, anak-anak kita wajibkan hanya kira-kira 10 hari di rumah, itu ada 10 halaman. 10 halaman itu setengah juz. Santri pesantren tahfiz disuruh murojaah di rumah setengah juz selama 10 hari, enggak kelar, namanya kebangetan. Ustadz, saya mau ngirimkan voice note 1 juz sehari. Ya enggak apa-apa, dipotong per halaman. Ini tugas saya, kontrolnya dari sini. Kalau enggak tahu. Assalamualaikum, Quran taruh di lemari, pulang buat tas ransel, sampai jumpa tahun depan Quran. Naudzubillah. Dengerin ini ya. Dengar semuanya. Paham? Saya memastikan itu. Di samping checklist yang tadi sudah disampaikan itu betul-betul dijalani. Pokoknya pulang jangan jadi ratu. Terakhir nanti ini agak sedikit rahasia. Tapi diomongin enggak rahasia. Jadi gini alhamdulillah per hari ini tuh Ramadan ini Kiai Amar, dakwah kita melalui channel Galeri Daku Malam itu sudah menambah hari ini tuh hampir 2 hari itu hampir sekitar 150 subscriber baru di channel kita. 2 hari. Bintangnya ya kalian. Kenapa Ustadz bikin itu? Ini satu. Ya. Ustadz, muka saya jangan muncul di YouTube. Ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap terjaga. Maka nanti akan ada, Kiai ya, kita akan rekaman. Ustadz Amar mungkin nanti kalau ada waktu, Ustadz Najmuddin akan rekaman hadis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu materi yang akan kami sampaikan nanti mulai hari Senin sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan ada sekitar 3 atau 4 materi hadis yang akan kami upload di channel YouTube dan kalian belajar di situ. Tetap belajar ya ya. Liburan belajar apa tidak? Belajar. Itu dokumen kita ya. Didengerin tuh. Meskipun suara Ustaz Teguh cempreng, dengerin aja nggak apa-apa. Anggap aja suaranya merdu gitu kan. Doakan biar suaranya bagus gitu. Dengerin. Nah, maka nanti kalian wajib komen di situ. Contoh materi pelajarannya apa? Intisarinya apa? Lihat. Akan Ustaz lihat. Dan itu di luar yang nggak banyak. Nanti kita hanya akan membuat 2 atau 3 konten di YouTube yang isinya pelajaran kitab
At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran, dan kalian menulis intisarinya di situ apa. Nanti Ustaz akan share di grup wali santri. Jadi misalkan nomor 1 Naura, hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nanti ada penjelasan dikit, ada pertanyaan. Apa yang kamu pahami? Tulis di situ jawaban. Di situ Ustaz akan menilai. Punya HP semua enggak? Pertanyaan saya, punya HP semua enggak? Punya ya? Punya kuota semua enggak? Punya aplikasinya YouTube tidak? Punya. Tulis namamu. 1 Sofwana. Materinya bla 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 bla. Sebanyak-banyaknya. Itu dalam rangka kita dakwah. Tidak banyak. Paling hanya dua hadis saja ya. Nanti kita pilihkan yang hadis-hadis yang bagus. Mungkin Ustaz sama Ustaz Amar. Itu dikerjakannya kapan? Dikerjakannya ya paling akhir nanti kalian sampai ke pondok sudah ada menjawab pertanyaan-pertanyaan di dua konten materi tugas di rumah. Kapan? Waktunya kan panjang liburan. Masa menjawab pertanyaan tidak bisa. Dan itu bagian daripada kami kontrol. Apa? Kontrol dokumentot bahwa kalian tetap belajar. Paham apa tidak? Baik, dari Ustaz cukup sekian. Ada tambahan dari Kiai Amar. Ustaz persilahkan. Selamat berlibur anak-anak semuanya. Jaga hati, jaga sikap, ya. Jaga aurat ketika di luar. Pakai pakaian jangan ketat. Ya. Pakai kerudung jangan ketat. Kalau bisa ini jangan pakai celana, apalagi celana jeans, jangan ya. Kita adalah santri. Sekarang santri, besok santri, lusa santri, sampai mati kita adalah santri. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.